Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Miss Mai di mata pelajaran PPKN kelas 9. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas materi bab 4, yaitu tentang persatuan dalam keberagaman di Indonesia, di mana keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, diperlukan sejumlah prinsip, diantaranya Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Sedangkan melalui wawasan Nusantara, diharapkan bangsa Indonesia selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah. Selain itu, tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional. Bentuk keragaman masyarakat Indonesia diantaranya ada keragaman suku bangsa, keragaman agama, dan keragaman ras. Adanya keberagaman pada masyarakat Indonesia tidak terlepas dari munculnya konflik, di mana konflik merupakan percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Penyebab konflik dalam masyarakat dibagi menjadi dua, ada faktor penyebab konflik dan sikap yang menyebabkan terjadinya konflik. Beberapa sikap yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, primordialisme yang berlebihan. Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak awal melekat pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Etnosentrisme merupakan pandangan bahwa kebudayaan suku bangsanya lebih baik dibandingkan kebudayaan suku bangsa lain. Diskriminatif merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan antara lain warna kulit, golongan, suku, ekonomi, dan agama. Stereotip merupakan penilaian terhadap seseorang atau suatu golongan hanya berdasarkan persepsi pribadi atau kelompok. Fanatisme merupakan keyakinan akan suatu kebenaran tanpa kepastian data dan fakta. Tetapi, kebenaran itu dianggap kebenaran mutlak tanpa memperdulikan argumen dari orang lain. Eksklusivisme adalah sikap yang memandang bahwa pandangan atau ajaran yang paling benar hanyalah pandangan atau ajaran kelompoknya dan menganggap pandangan atau ajaran lainnya tidak benar. Bentuk konflik dalam masyarakat dibagi menjadi 5, yaitu konflik pribadi, konflik rasial, konflik antara kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah hal, antara lain perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada, perubahan kepribadian, dan dominasi. Sejumlah upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman Indonesia. Perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana hak-hak setiap warga negara dijamin perlindungannya oleh hukum. Hak setiap warga negara yang terkait dengan keragaman dijamin dalam perundang-undangan, antara lain Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, pasal 28E ayat 1, 2, dan 3 yang mengatur mengenai hak seseorang untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Dan juga pasal 28I ayat 1 sampai 5 dan pasal 28J ayat 1 dan 2. Selain memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap warga negara, upaya untuk menyelesaikan masalah keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilakukan dengan pengikat persatuan dan rasa kebangsaan yang tercantum dalam perundang-undangan. Di antaranya, pasal 35, pasal 36, pasal 36A, dan pasal 36B pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membahas mengenai pasal 35 mengenai bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih, pasal 36 bahasa negara adalah bahasa Indonesia, pasal 36A lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pemerintah juga dapat melakukan upaya represif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat, antara lain melakukan penangkapan atas pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya aktif untuk melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat. Melakukan hukuman terhadap pihak-pihak yang secara hukum terbukti terlibat dalam upaya melakukan perpecahan terkait keberagaman masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat melakukan upaya preventif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Antara lain, selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, dan saling membantu sesama warga masyarakat. Masalah perbedaan yang terjadi dipecahkan dengan bermusyawarah secara bijaksana, penuh pengertian, saling harga-menghargai, dan tanpa paksaan. Antar anggota masyarakat dan antar kelompok dalam masyarakat melakukan kerjasama. Warga negara belajar berkomunikasi secara efektif dan berdiskusi mengenai perbedaan yang ada sehingga tercipta situasi saling memahami. Selain beberapa upaya menyelesaikan masalah keberagaman, hal paling penting untuk mengupayakan permasalahan keberagaman adalah sikap untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada dan telah ada sejak bangsa Indonesia belum merdeka. Sikap menghargai dan menghormati keberagaman suku bangsa dan budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti saling menghormati mereka yang berbeda daerah dengan kita, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang suku, budaya, agama, dan golongan, serta mau mempelajari dan memberikan penghargaan akan kebudayaan dan adat istiadat dari daerah lain. Selesai pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.